Baik, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vila, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan pemerintah terhadap bisnis. Setiap negara di dunia pasti memiliki berbagai kebijakan tertentu yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah, termasuk juga di Indonesia. Kebijakan pemerintah juga mencakup berbagai aktivitas yang berhubungan dengan bisnis. Yang pertama yaitu dalam kebijakan bisnis, masalah yang dipertimbangkan dan asumsi yang digunakan dalam menganalisis masalah menjadi tugas pokok dari para eksekutif. Mereka ini memiliki tanggung jawab penuh atas perusahaan secara keseluruhan. Studi tentang kebijakan bisnis semestinya menjadi puncak pendidikan profesi bisnis. Pendefinisian bisnis berkaitan dengan pertanyaan yang mendasar bagi para manajer senior tentang apa sebenarnya yang menjadi bisnis perusahaan. Pertanyaan ini membawa pemikiran pihak manajer untuk melihat ruang lingkup aktivitas organisasi, membuat refleksi tentang jenis organisasi, apa yang mereka yakini paling tepat, dan secara spesifik mengetahui kebutuhan para konsumen yang ingin dilayani secara memuaskan. Misalnya, contoh bisnis pada awalnya perusahaan properti di daerah ini lebih mengutamakan membangun sebuah kawasan perumahan berdasarkan segmen tingkat pendapatan konsumen. Yang kedua yaitu strategi bisnis. Strategi pada level unit bisnis yang dikenal dengan istilah SBU, strategi bisnis unit, merupakan strategi yang ditetapkan pada peringkat divisi perusahaan. Divisionalisasi organisasi perusahaan ini diperlukan dengan adanya pertumbuhan usaha divisi yang dibentuk bisa berdasarkan ragam produk yang dihasilkan, ragam usaha yang dijalankan, atau ragam wilayah yang dijangkau perusahaan. Yang ketiga yaitu kebijakan perusahaan. Peraturan perusahaan berdasarkan pasal 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, tata tertib perusahaan. Peraturan perusahaan bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara kewajiban pengusahaan, memberikan pedoman bagi pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing, menciptakan hubungan kerja yang harmonis, aman, dan dinamis antara pekerja dan pengusaha. Nah, selanjutnya yang keempat, pentingnya peraturan dalam perusahaan. Karakteristik pekerja atau buruh memiliki banyak perbedaan pada setiap perusahaan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan budaya, agar hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja atau buruh di perusahaan terdapat harmonisasi. Pedoman yang diperlukan yang jelas dan tertulis dalam bentuk peraturan perusahaan. Yang kelima yaitu masa berlaku peraturan. Nah, masa berlakunya paling lama 2 tahun dan wajib diterapkan setelah masa berlaku habis. Nah, perbuatan peraturan perusahaan adalah penerapan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di dalam kenyataannya, banyak perusahaan yang belum memenuhi kewajiban memuat peraturan, dan selain itu masih banyak perusahaan yang telah memuat peraturan namun belum secara berkala dalam kurun waktu 2 tahun melakukan penerapan. Nah, untuk yang keenam yaitu contoh beberapa peraturan yang dapat diatur. Peraturan perusahaan yaitu yang pertama tata cara pembayaran, yang kedua yaitu pengaturan waktu kerja, yang ketiga yaitu pengaturan waktu istirahat, yang keempat tata cara pengajuan dan jadwal pemberian cuti, yang keenam pengaturan libur kerja dan batas usia pensiun. Dengan memuat peraturan perusahaan tersebut, maka perusahaan sudah menghindari adanya potensi konflik atau perselisihan. Dan sebagai salah satu instrumen hubungan kerja yang sangat baik, itu bisa dilakukan oleh seorang pengusaha dan pegawai tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Selamat pagi.